berdiri. Saya bersama rekan saya, yaitu Ibu Elis Nurhaliza SPD. Beliau adalah guru kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi untuk melaksanakan observasi kelas atau supervisi proses pembelajaran. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi kelas yaitu mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat untuk nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, terdapat ada pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, peserta didik mampu menggambarkan rantai makanan pada ekosistem dengan lengkap dan dengan cermat. Oh iya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, dengan kompetensi yang akan Ibu laksanakan pada proses pembelajaran tersebut. Baik, untuk pengembangan kompetensi yang ingin saya capai itu saya menggunakan dua pengembangan kompetensi, yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu peserta didik Ingin bertanya kembali bagaimana memberikan hasil telaah terhadap teks non-fiksi sehingga ide pokoknya. Yang kedua yaitu tentang keterampilan. Jadi peserta didik mampu menggambarkan rantai makanan pada ekosistem. Namun yang lebih menonjolkan yaitu dalam pencapaiannya adalah kompetensi keterampilannya, karena keterampilan peserta didik untuk menemukan ide pokok dan membuat rantai makanan dengan menjadi sumber kekuatan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, iya. Bagus sekali Bu. Baik, jadi kompetensi yang ingin dicapainya itu ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, seperti dalam hal strategi pembelajarannya, media atau metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu adalah pembelajaran sosial dan emosional, sehingga peserta didik mampu belajar lebih fokus dalam pembelajarannya. Kemudian dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan pelajaran berbasis masalah atau pelajaran problem learning, dan selanjutnya untuk metodenya yaitu saya menggunakan diskusi jawab. Bagus sekali Bu rencananya. Jadi Ibu akan melaksanakan strategi pembelajaran sosial emosional supaya lebih fokus ya untuk belajar. Kemudian metode pembelajarannya dengan menggunakan PBL atau problem based learning, sehingga anak-anak itu akan bisa memecahkan permasalahan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran tersebut. Kemudian apa saja yang Ibu siapkan media pembelajaran di dalam pembelajaran tersebut? Menggunakan bacaan contoh teks non-fiksi yaitu LKPD atau lembar kerja didik. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, untuk waktu pelaksanaan observasi saya akan hari Senin jam 8. Terima kasih. Nanti amati proses pembelajaran. Mohon maaf, nanti saya akan mencatat berbagai hal yang terjadi di dalam proses pembelajaran tersebut. Senin pukul 8 saya akan datang ke kelas Ibu untuk sebelum saya akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian saya persiapkan ya dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang lakukan hari ini Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga nanti mempersiapkan diri supervisi kelas dilaksanakan. Sampai bertemu kembali di observasi atau supervisi kelas nanti hari Senin 8 ya Bu. Ya. Terima kasih untuk percakapan praobservasi hari ini. Kemudian nanti setelah melaksanakan proses observasi kelas,
atau supervisi kelas, nanti akan dilaksanakan proses observasi. Ya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sama-sama ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Pada baik. Nah, alhamdulillah baiknya anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh satu orang. Silakan oleh Jihan. Doa sebelum belajar. Rantai makanan. Sebelum halaman berapa rantai makanan? 95 dibuka. Halaman 95 tentang rantai makanan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan membacakan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan yang cermat. Coba sekarang dibuka ya halaman 95. Sebelum ke rantai makanan, coba kita bacakan teks non fiksi tersebut. Berikut yaitu plankton dalam ekosistem air. Coba dibaca dulu paragraf pertama. Plankton merupakan organisme yang dimiliki di dalam air tanpa mampu melawan masyarakat air. Pada umumnya plankton berukuran lebih akan tetapi ada beberapa jenis plankton yang berhubungan secara berbeda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih kalau keadaannya sehat. Hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan supervisi kelas. Ya, alhamdulillah kalau keadaannya sehat walafiat. Percakapan observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, bagaimana nih perasaannya terkait dengan jalannya proses observasi atau supervisi kelas yang sudah Ibu laksanakan? Karena belum terbiasa ya Bu, mungkin pertama saya agak gugup dan tegang. Awalnya itu saya sangat gugup sekali, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan baik dan benar. Alhamdulillah ya Bu, observasi atau supervisi kelas tersebut sudah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Dapatkah diceritakan kembali Bu pengembangan kompetensi apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk pengembangan kompetensi yaitu Bu ada dua aspek ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan, dan yang kedua itu ada aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya yaitu peserta didik mampu mengungkap ide pokok pada setiap bacaan ya Bu. Untuk keterampilannya yaitu peserta didik untuk membuat rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan tangan yang lebih cermat. Pengembangan kompetensinya terkait dengan aspek pengembangan Ibu lakukan itu atau Ibu sampaikan itu sejauh mana? Pengembangan yang saya lakukan menurut saya itu terjalin yang dilakukan secara optimal mungkin ya Bu, supaya dapat mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau tahapan apa saja dalam pembelajaran tersebut yang sudah Ibu lakukan? Kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya, karena perangkat pembelajaran atau RPP terhadap perangkat pembelajaran sebagai suatu persiapan untuk melaksanakan proses pembelajaran akan lebih baik. Iya. Nah, menurut Ibu apakah proses pembelajaran tersebut sudah berhasil? Ya, kalau menurut saya sih sudah berhasil ya Bu, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi mungkin kalau bisa dilakukan ya secara baik atau secara lancar ya, yang sesuai dengan harapan yang sudah tertera di dalam RPP. Tapi mungkin harus ada beberapa lagi yang harus diperbaiki ke depannya. Ya. Menurut Ibu kekurangan atau hal-hal yang harus diperbaiki itu yang mana? Kekurangan atau hambatan yang sudah terjadi ya, tentunya dialami oleh guru-guru yang lain juga yang masih ada ya Bu, karena masih ada peserta didik yang masih tidak ingin terlibat dalam proses belajar tersebut atau kurang berperan aktif. Oh, jadi peserta didik ya yang kurang antusias mungkin di dalam mengikuti pembelajarannya. Iya, ya betul seperti itu Bu. Menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Karena penyampaian materi atau metodenya saya masih kurang baik diminati oleh peserta didik. Ya. Lalu apa yang akan Ibu laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya akan menggunakan beberapa, misalnya ada beberapa berbagai kelompok berdasarkan gaya belajarnya, visual, terus auditory atau kinestetik ya, sehingga anak lebih mudah belajarnya dan kenyamanan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi rencananya Ibu akan lebih atau memetakan kompetensi peserta didik itu menurut gaya belajarnya, yaitu gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan dapat terrealisasi sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Kira-kira kapan yang Ibu dapat melaksanakan perubahan dalam rencana pembelajaran tersebut? Mungkin untuk waktu belum tentu ya Bu, tapi insya Allah secepatnya akan pembelajarannya itu dapat pada peserta didik dengan realisasi.